Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran mengenai trigonometri, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang identitas trigonometri. Hari ini kita akan masuk ke materi yang berbeda, ya. Tapi nanti mungkin di akhir juga bisa ada masuknya dengan identitas trigonometri, ya, kalau cukup nanti. Baik, kita langsung mulai saja ya. Bahasan kali ini adalah jumlah dan selisih sudut. Oke, jumlah dan selisih sudut. Jadi asal mulanya itu adalah kalau saya punya dua sudut alfa dan beta, saya mencari sinusnya. Apakah nilainya akan sama menjadi dengan sinus alfa plus sinus beta? Ya. Kita ambil counter example-nya saja atau contoh penyangkalnya bahwa sinus alfa ditambah beta itu tidak sama dengan sinus alfa ditambahkan dengan sinus beta. Misalnya saya punya sinus alfa 30, sinus betanya 60 derajat ya. Sinus alfa 30 derajat ditambah 60 derajat, kemudian kita substitusikan ya, alfa 30, beta 60 ya. Sinus 30 setengah, 60 setengah akar 3. Sinus 90 adalah 1. Nah, ini jelas berbeda ya. Ini 3. Tidak sama dengan ya. Nah, dari sinilah kita ada motivasi bahwa kalau misalnya jumlah sudut kayak gini berapa atau bagaimana rumusnya seperti itu ya. Karena ketika kita menggunakan begini ternyata nilainya mereka berbeda. Ya kan, jelas-jelas berbeda. 1 dengan setengah dan setengah akar 3 mau dicari kemanapun ini tidak akan pernah menjadi sama dengan 1 ya. Maka berpikir rumusnya kalau untuk jumlah dua sudut seperti apa, seperti itu ya. Nah, itu saya clear aja. Kita mau melihat atau belajar asal-usul dari kok bisa, kalian tentu sudah hafal ya, sinus alfa plus beta itu adalah sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta, itu sudah hafal di luar kepala. Saking hafalnya hilang ya, karena di luar kepala. Ya, kita mau bicara tentang bagaimana munculnya, apa itu namanya, rumus itu. Lagi-lagi trigonometri berawal dari segitiga. Ini segitiga pateng planet ya, nggak apa-apa. Kalian jangan gambar yang kayak gini. Lurus ya, pakai penggaris. Saya beri nama titik-titik sudutnya A, B, C. Sebenarnya bisa pakai yang draw ini ya. Draw terus lurus itu bisa, tapi nggak usah deh, nanti nggak kelamaan. Terus kita mau membuat garis tingginya. Nah, coba deh yang ini ya. Garis tinggi dari C ke B ya. Oke, itu kemudian dari A ke D. A ke BC ya. Oke. Ini saya bikin lurus dulu. Nah, ya bagus ya, senang banget ya. Oke, ya itu. Ini yang 4, ini bisa dihapus nggak ya? Nah, bisa. Nah, lurus ya, lebih bagus ya, nggak apa-apa. Oke, itu ya, kita abaikan. Ini saya beri nama D, sorry, salah, belum. Ini kita, lebih tebal, nggak usah. Kita beri nama
D, ini kita beri nama E. Oke. Kemudian ini di ke bawah saya buat suatu garis yang tegak lurus dengan EB atau AB dari titik D, ya. Dari titik D, dari titik D. Nah, gini. Dia tegak lurus ya. Nah, ini lurus gini ya. Terus kemudian dari titik D juga kita ambil garis yang tegak lurus dengan CE. Oke, hapus dulu aja. Sik. Bentar ya, hapus dulu aja. Dalam Oke, ini ya tadi sudah saya perbaiki. Saya gambar dulu supaya nanti tidak terlalu lama durasinya. Ini sudah saya gambar ya. Ini segitiga A, B, C, begitu ya. Dari titik A saya buat satu garis yang tegak lurus dengan BC. Ini saya beri nama D, begitu. Ini tegak lurus ya. Nah, tegak lurus. Kemudian dari D saya ambil garis ke bawah sini. Ini juga tegak lurus AB ya. Saya beri ini juga tegak lurus juga. Ini banyak sekali tegak lurusnya juga tegak lurus ya. Nah, ini E, ini F, ini G. Oke, nah itu kemudian di sini sudut tadi, sini alfa, sini beta. Ya, nah sekarang kita ini satu. Nah, dari segitiga ini kita punya sinus dari alfa ditambahkan dengan beta. Apa sinus alfa tambah beta? Kan kalau sinus berarti kita pakai ini ya, yang 90 derajat tuh. Nah, ini yang 90 derajat tuh yang ini. Jadi kalian melihatnya segitiga ACE. Segitiga ACE ya, bukan ABC. Tapi ngelihatnya segitiga ACE karena kita pakai sinus perbandingan trigonometri itu ada pada suatu segitiga siku-siku. Berarti yang di sini yang siku-siku adalah ACE, sinus alfa plus beta adalah EC atau CE per AC. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kemudian kita mau CE adalah CE nih, yang tinggi nih CF plus FE. Ya enggak? Per AC. Ya toh, ini bisa saya pisah karena di sini ada tanda tambah di pembilangnya. Maka saya punya CV per AC plus FE per AC. Seperti itu. Ya, kemudian FE ya. CF per AC plus FE ini saya ganti dengan dia satu ini ya. Kan panjang dari FE itu sama dengan panjang dari GD atau DG. Ya enggak? Karena ini tadi saya ambil DF ini, saya ambil karena dari titik D ke F tegak lurus. Otomatis dari titik D ke G juga tegak lurus dengan AB ya. Ini sama-sama tegak lurus, maka DG sama dengan FE ini satu sama panjang, sisi yang sama panjang senilai. Berarti di sini saya tulis GD per AC. Ya. Nah, kemudian lanjutannya di atas ini ya. CF per AC tadi saya sedikit tricky ya, sedikit tricky. Nah, saya kalikan 2, di mana nanti yang tersisa di sini adalah hanya pembilang dan penyebut CVAC. Berarti di sini ada penyebut dan pembilang, di mana penyebut dan pembilang, di mana pembilang di sini dan penyebut di sini ketika dicoret dari sama. Ya, sama. Ini hanya sekedar tricky aja. Tapi nilainya akan sama dengan CV per AC.
Ya, CV per AC ini, CV sama AC itu adalah ini ya, dari sini nih. Nih, CV ini, kemudian AC ini. Ya, nah kita mau cari, berarti segitiga yang terpakai adalah nih, segitiga A, C, D. CAD. Ya, AC sama CF, ya kan, yang tersisa. Berarti saya mau mengganti di sini yang saya buletin tadi itu dengan CD. Dengan CD ya. Saya iris dulu misalnya. Nah, oke. Nah, ini dengan CD. Sini CD, sini CD. Jadi ya sekedar trik aja. Trik bahwa, tapi kalau ini saya gabungkan, nih yang saya kotai, saya buletin ini, sama saja dengan hasilnya ini toh. Yang ini, ya enggak? Sama toh, CD saya coret, CD sini saya coret, tetap CV per AC. Jadi hanya sekedar trik saja. Boleh di matematika? Boleh. Tapi ini halal kan? Ini boleh. Ada aturannya. Oke. Nah, yang GD juga sama. Saya mau bentuk lain dari GD per AC. GD per berapa per AC? Ya. GD per AC. Nah, sini. Ini GD, AC-nya di sini. Ya, maka saya pilihnya AD. Ya, kenapa dipilih AD? Karena nanti kan ininya ada alfanya itu loh. Di sini ada alfa. Kalau tadi kenapa dipilih CD? Di sini ada beta. Ya, ini yang depan dari sudut yang hendak kita cari tadi. Kita tentukan tadi rumusnya alfa plus beta. GD berarti per AD, sini per AD. Ya, ini coret nilainya sama dengan yang di sini. Ya, ini hanya sekedar trik saja, boleh nggak? Boleh. Di matematika itu bisa. Kayak seperti kalau misalnya X plus 2 sama dengan 2, ya triknya supaya nemu X-nya kan berarti saya kurangkan kedua ruas dengan 2. Ya enggak, X sama dengan 0. Nah, itu salah satu bentuk triknya juga. Nah, ini juga iya. Bentuk ini sama dengan bentuk yang sana. Itu boleh ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi CF per CD. CF per CD. Ini ya, ini CF per CD. Ini apa? Oh, saya belum menghitung. Ini kok ada sudutnya atau ini? Yang saya kasih pena ini. Nah, ini sudut ini berapa? Nah, sebelum menentukan sudut ini berapa, kita lihat dulu segitiga ADB. Saya taruh di sini segitiga ADB. Ya, kita semua tahu jumlah sudut dari satu segitiga adalah 180 derajat. Ya, berarti segitiga ADB adalah 180 derajat. Sudut, semua sudutnya. Mulai dari sudut A, sudut B, sudut B, sudut D. Sudut A adalah alfa, sudut D adalah 90, maka sudut B berapa? Sudut B berarti 180 dikurangi 90 dikurangi alfa, ya kan? Maka ketemunya adalah sudut B 90 dikurangi alfa. Berarti ini adalah 90 dikurangi alfa. Oke? Nah, sekarang kita perhatikan lagi segitiga, saya taruh sini bawah ya, segitiga CEB. Ya, CEB. Oh, semua sama 180 derajat juga. Sudut B-nya 90 min alfa, sudut E-nya 90 ditambahkan dengan sudut C. Ya enggak? Berarti sudut C-nya berapa? Alfa. Alfa. Berarti saya di sini nemu alfa. Oke, nah terjawab ya. CF per CD. Samping per miring. Jadi kosinus dari alfa. CD per AC. CD per AC. Ini kita lihat di sini ada beta. Depan miring. Ini kan apa sih? Siku-siku ya. Nah, siku-siku depan miring CD per AC. Berarti sinus beta. Plus GD per AD. Sini GD, nih GD per AD. Depan miring dari alfa, berarti sinus alfa.
sinus alfa. Terus AD per AC. AD per AC. Samping, AD sampingnya, AC miringnya. Berarti kosinus beta. Nah, sudah. Berarti kita punya bahwa sinus alfa plus beta itu sama dengan kosinus alfa kali sinus beta plus sinus alfa tambah kosinus beta. Atau paling famousnya adalah sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Nah, apa-apa. Karena dia tanda tambah di sini, dibolak-balik itu tidak masalah. Oke? Nah, sekarang kalau sinus alfa dikurangi beta. Ini asal mulanya dari sinus alfa plus negatif beta. Ya enggak? Nah, seperti ini. Ini saya sudah punya nih rumus sinus satu sudut ditambahkan dengan satu sudut. Ya, di mana sudutnya ini adalah negatif dari beta ya, dari sini. Maka ini menjadi sama dengan sinus alfa kosinus negatif beta ditambah kosinus alfa sinus negatif beta. Kemarin kita sudah belajar kalau kosinus negatif adalah kosinus itu sendiri, ya kan? Di pertemuan yang kemarin kuadran apa ya kalau nggak salah. Nah, tapi kalau sinus di sini sinus negatif beta jadi min sin, yaitu di sini plus kosinus alfa dikali min atau negatif sinus beta. Nah, ini sederhananya sinus alfa kosinus beta dikurangi kosinus alfa sinus beta. Nah, ketemulah rumus yang sangat-sangat famous sekali. Ya. Nah, ini dua rumus sinus dari jumlahannya dan juga dari selisihnya. Ya. Nah, sekarang kita hanya punya satu rumus ini ya, satu rumus besar ya, yang ini tadi ya, bahwa sinus alfa plus beta itu adalah sinus alfa kali kosinus beta ditambah kosinus alfa kali sinus beta. Tapi ternyata dari sumber ini ditambah dengan bekal yang sudah kita punya, dia bisa masuk ke rumus ini. Dan kita juga bisa masuk ke rumus kosinus alfa plus beta. Nah, ini. Dari mana dia berasal? Nah, ya, kita belajar lagi nih. Sebentar, saya clear dulu. Nggak bisa. Tahu dari sini. Terlalu lama ya, langsung clear aja gini dari sini. Terlalu lama. Nah, dah. Oke, tadi kita punya sangu bahwa ini ya sama dengan sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Dan yang kedua sinus alfa min beta adalah sinus alfa kosinus beta dikurangi kosinus alfa sinus beta. Nah, sekarang saya punya satu bekal lagi bahwa kalau 90 min alfa itu adalah kosinus alfa. Dan satu lagi kosinus 90 min alfa adalah sinus alfa. Nah, dari sinilah kita akan membuat atau munculnya rumus kosinus alfa plus beta. Ini kita lihat dari persamaan yang satu, ya. Persamaan satu, kosinus sembarang sudut alfa itu nilainya sama dengan sinus dari 90 dikurangi sudut tersebut. Ya, sudut alfa tersebut. Nah, sekarang saya punya kosinus sudut sembarang, di mana sudut sembarang itu adalah saya tulis dalam bentuk alfa ditambahkan dengan beta, maka dia menjadi sinus dari 90 dikurangi sudut tersebut, ya kan? Sudut tersebut. Ini kan bacanya kan sudutnya ini alfa ya. Berarti 90 dikurangi sudut tersebut, sudut alfa plus betanya.
Nah, seperti ini. Nah, ini saya uraikan lagi karena di sini masih banyak sekali kurung. Ini diuraikan lagi. Ini menjadi 90 min alfa dikurangi beta. Ya enggak? Nah, ya enggak? Ini kalau saya masukkan ke dalam persamaan apa ya ini ya? Persamaan 2, dua, dua bilangan gini, bukan I, 2, ya atau mirip ya bentuknya. Perbedaannya adalah ini alfa, di sini 90 dikurangi alfa, sini beta, sini sama dengan beta. Ya enggak? Nah, ini kan hanya maknanya dari ini yang persamaan 2 adalah sinus sebuah sudut dikurangi sudut yang lainnya adalah menggunakan seperti ini. Ini pun juga bisa sebuah sudut di sini adalah sudutnya 90 dikurangi alfa, dikurangi dengan sudut yang lainnya beta. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, sesuai dengan sudut yang sesuai dengan rumus yang sudah kita punya di persamaan 2 tadi. Berarti dia menjadi sinus dari 90 dikurangi alfa, kosinus dari beta, dikurangi kosinus 90 dikurangi alfa, sinus beta. Ya, tahu ya asal mulanya dari mana? Nah, ini tinggal kembalikan saja ke persamaan I1. Ya, I1 ini I1 nih. Sinus 90 min alfa adalah kosinus dari alfa. Di sini juga kosinus beta dikurangi kosinus 90 min alfa adalah sinus dari alfa. Sini sinus dari beta. Nah, ketemu ya. Kosinus alfa ditambahkan beta adalah kosinus alfa, kosinus beta dikurangi sinus alfa, sinus beta. Ya, itu ya. Ternyata mudah ya. Nah, untuk yang kosinus alfa dikurangi beta, sama atau saja nih, sama dengan ini kita kembalikan ke sini lagi aja. Ya, berarti saya punya ini aja ya. Dari sini aja, bisa kok dari sini. Dari yang sudah punya, kita punya kosinus alfa plus beta ini. Ini sama dengan yang tadi, sinus alfa, sinus sama dengan ini, awal mulanya ini. Dia adalah alfa ditambahkan dengan negatif betanya. Ya enggak? Nah, ini pakai rumus yang ini aja, Neng. Pak Mas, berarti saya punya kosinus alfa, kosinus min beta, ya enggak? Dikurangi sinus alfa, sinus min negatif beta. Nah, ini kosinus alfa, kosinus beta, karena kosinus negatif beta adalah positif kosinus beta. Ini sinus negatif beta, sinusnya negatifnya keluar, jadi plus sinus alfa, sinus beta. Nah, sudah ketemu. Oke? Nah, itu sudah ketemu rumus. Jadi kalian tahu sebagai bekal seorang guru, tahu-tahu kok muncul rumus itu dari mana gitu ya. Nah, ini sudah diberitahu. Oh, ternyata munculnya tadi dari segitiga tadi ya. Kemudian turun, kemudian dari definisi kuadran ya. Definisi kosinus sinus tangen di kuadran 1 2 3 muncullah seperti ini ya. Jadi rumus-rumus itu turunnya tidak dari langit ya. Tapi dari mikir gitu. Saya sudah tadi membantu untuk mempelajari asal mula rumus sinus alfa plus beta, sinus alfa min beta, kosinusnya juga iya. Nah, sekarang gantian kalian. Nah, ini saya tahu kalian pasti sudah hafal ya. Yang saya tanyakan adalah dari manakah dia berasal? Nah, dari manakah dia berasal? Kita tahu tangan di identitas trigonometri kemarin adalah sinus alfa per kosinus alfa ya. Berarti di sini tangan adalah sinus alfa plus beta per kosinus alfa per plus beta. Sorry. Nah, ini tinggal dimasukin aja yang sudah kita punya. Tangan alfa min beta juga sama, berarti sinus alfa min beta per kosinus alfa min beta ya. Sama. Nah, ini lanjutannya. Bisa kalian lanjutkan ya di grup.
Nanti kita diskusikan. Atau langsung dijawab juga nggak apa-apa. Geladi coret-coret saja. Oke, itu untuk jumlah dan selisih sudut mulai dari sinus, kosinus sampai tangen. Ya, saya harap bisa dipahami. Nah, saya clear. Kita masuk ke sudut ganda. Sudut ganda. Ya, sesuai dengan namanya ya, sudut ganda. Tadi kita sudah punya sinus alfa plus beta di sini. Sinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa sinus beta. Nah, apa yang terjadi ketika ganda? Artinya adalah beta sama dengan alfa. Berarti saya punya sinus 2 alfa, ya enggak? Berarti kan alfa plus alfa, wes. Sinus alfa, kosinus alfa juga, kosinus alfa, sinus alfa. Berarti saya punya sinus 2 alfa adalah 2 sinus alfa, kosinus alfa, ya kan? Ini ada satu bagian yang sama, ini ada satu bagian yang sama. Satu apel tambah satu apel, 2 apel. Nah, gitu ya kalau anak SD. Nah, yang kosinus? Kosinus alfa plus beta adalah kosinus alfa, kosinus beta dikurangi sinus alfa, sinus beta. Ya. Kalau sudut ganda berarti betanya sama dengan alfa. Ding. Berarti saya punya kosinus alfa dikurangi sinus alfa, di mana dia menjadi kosinus 2 alfa, kosinus kuadrat alfa dikurangi sinus kuadrat alfa. Nah, ini dua yang paling ini. Tetapi di sini ada kuadrat ya. Kalian masih ingat identitas trigonometri yang kemarin, yaitu kosinus kuadrat alfa plus sinus kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, ini bisa nih modifikasi dari identitas trigonometri ini. Ya, saya bisa mengatakan kosinus kuadrat alfa itu adalah 1 dikurangi sinus kuadrat alfa, ataupun sinus kuadrat alfa adalah 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa. Nah, ini berarti ada 3 bentuk ya, 3 bentuk dari kosinus 2 alfa. Bisa ini yang pertama, kemudian yang kedua, 2 alfa kosinus kuadratnya ini saya rubah dengan yang ini. Berarti 1 dikurangi sinus kuadrat alfa, dikurangi sinus kuadrat alfa. Dia menjadi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat alfa. Ya enggak? Dikurangi 1 apel, kurangi 1 apel, jadi sama dengan negatif 2 apel. Nah, itu ini untuk bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, kosinus 2 alfa. Asal mula dari sini, tadi yang saya rubah adalah kosinus kuadrat alfanya. Yang di sini yang saya rubah adalah sinus kuadrat alfanya dari sini nih. Tadi centang, sekarang bintang. Berarti saya punya kosinus kuadrat alfa dikurangi sinus kuadrat alfanya berubah menjadi 1 dikurangi kosinus kuadrat alfa. Dia menjadi apa nih? Kosinus kuadrat alfa dikurangi 1 plus kosinus kuadrat alfa. Atau 2 kosinus kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, ada 3. Ada 3 ya, yang ini. Yang apa namanya? Untuk rumus kosinus 2 alfa. Oke, nah itu ada 3. 1 bentuk awal kayak gini, 2 bentuk yang ini, 3 bentuk yang ini. Kalau sinus 2 alfa hanya 1 nih. Sinus 2 sin alfa kosinus alfa. Kalau tangen 2 alfa apa rumusnya? Tangen alfa plus beta itu berarti 2 tangen alfa 1 min tangen kuadrat alfa. Ini munculnya dari mana ini? Nah, tadi ya dari tangen alfa plus beta yang rumusnya adalah tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta. Alfa, betanya diganti alfa semua. Jadi ketemunya ini. Oke, itu ya. Saya mau beri 3 soal penggunaan ini. Penggunaan ini. Ya, saya hapus dulu. Ya.
Oke, sorry. Ya, saya punya, ubahlah persamaan berikut. Bukan persamaan ya, perbandingan trigonometri ini menjadi satu perbandingan saja. Nah, ini kan dua perbandingan trigonometri ya, sinus dan kosinus ya. Rubahlah ini dalam bentuk satu perbandingan trigonometri saja. Sinus atau kosinus, sinus saja atau kosinus saja atau tangan saja. Kamu lihat bentuknya ya. Lihat bentuknya 2 sinus sebuah sudut, kosinus sebuah sudut. Nah, ini sama saja rumus dengan tadi ya. Rumus tadi adalah sinus dari 2 alfa, 2 sinus alfa, kosinus alfa. Ya enggak? Bentuknya mirip ya. 2 dikali sinus sebuah sudut, kosinus sebuah sudut. Berarti dia tadi diminta untuk merubah dalam bentuk satu perbandingan trigonometri saja. Berarti ini bisa saya rubah jadi sinus. Pertanyaannya adalah, sinus dari berapa sudut? Sudut apa? Di sini kalau sinus alfanya, ini ya, dari yang rumus yang kita punya tadi, dia 2 dikali sinus alfa. Satu sudut. Ini kemudian satu sudut. Nah, yang di sini jadi 2 kali alfanya. Nah, yang di sini beda nih. Ini 2 alfa, sini juga 2 alfa. Berarti di sini adalah 2 kalinya dari sudut yang tadi. Ya enggak, ini kan 2 kalinya dari sudut alfa. Berarti ini 2 kali 2. Berarti ini sama dengan sinus 4 alfa. Ya, bisa dipahami? Nah, yang kedua, 1 dikurangi sin kuadrat 5 beta. Ya, tadi saya punya kosinus 2 alfa itu adalah 1 min 2 sinus alfa. Kosinus 2 alfa adalah 1 min 2 sinus alfa. Betul ya? 1 min sin kuadrat alfa. Ya. Ini ya. Nah, ini kita perhatikan lagi. Bentuknya sama ya. Ada 1, ada 2, ada sin kuadrat, ada sinus kuadrat dari sembarang sudut. Berarti tentunya dia pasti kosinus dari berapa? 2. Ya enggak? 2. Di sini alfa, di sini 2 kalinya. Berarti di sini 2 dikali 5 beta. Dia menjadi kosinus 10 beta. Kurung. Enggak apa-apa. Ya, enggak dikurung juga enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, terakhir sinus 3x, kosinus 3x. Berapa? Kalau kita rubah menjadi satu perbandingan trigonometri saja. Lah, bentuknya sama. Sini sinus, sini kosinus. Tapi kok di sini ada 2, sini nggak ada 2. Berarti kalau di sini 2, koefisien di sini 1. Berarti kan separuh dari yang sini. Toh? Nah, maka di sini dia setengah. Sinus kosinus, sinus dari sembarang sudut, kosinus dari sembarang sudut, yang sudutnya sama dengan definisi ini. Definisi yang ini ya. Sinus sembarang sudut alfa, kosinus sembarang sudut alfa. Ya, berarti dia adalah sinus juga. Sinus dari siapa? Dari 2 kali sudutnya tadi, sembarang tadi. Berarti 2 kali 3x. Setengah sinus 6x. Nah, itu contoh-contohnya penggunaannya. Jadi apa ya, aplikasinya lah istilahnya ya. Di situ kemudian saya belum ngasih tugasnya. Ya, belum ngasih tugas, saya kasih tugas deh. Saya kasih tugas, tentukan nilai dari sinus 75 ya. Yang kedua kosinus 15, yang ketiga kosinus 135, yang keempat sinus 105, yang kelima kosinus 165. Oke, nah ini sudah.
dikerjakan ya, nanti dikumpulkan. Nah, itu saja teman-teman, nanti saya juga akan memberikan latihan tentang yang ini ya, yang seperti ini. Nah, ini aplikasinya untuk tadi sudut ganda. Oke, itu saja ya, enggak terlalu lama nanti ngantuk mendengarkannya. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.